Selain Pelabuhan Ratu yang konon menjadi salah satu tempat tinggal bagi Nyi Roro Kidul, Pantai Parangtritis disinyalir juga menyimpan misteri sebagai kerajaan dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Dalam kepercayaan masyarakat tersebut, sosok Nyi Roro Kidul memang sering disebut-sebut memiliki hubungan dengan para raja di sekitaran Pulau Jawa. Konon katanya, dalam setiap momen penobatan raja di tanah Jawa dikait-kaitkan dengan sebuah acara ritual, yaitu pernikahan mistis antara sang raja dengan ratu pantai selatan tersebut. Lantas, siapakah sesungguhnya Nyi Roro Kidul? Mengapa tidak pernah ada yang bisa menjelaskan secara terang dan gamblang? Semuanya hanya menduga-duga dengan sangat banyak versi. Namun, kengerian yang menyebar lewat mitos membuat semua percaya bahwa Nyi Roro Kidul ada dengan segala kedahsyatannya. Bahkan, antropolog Robert Wessing yang menulis jurnal A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyi Roro Kidul Asian Folklore Studies volume 56 tahun 1997 juga pernah menyatakan bahwa Ratu Kidul ini pada mulanya adalah seorang putri dari kerajaan Galuh sekitar abad ke-13. Namun ada pula versi lain yang menyebut bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan penguasa Pajajaran. Tidak hanya itu saja, konon katanya dia juga keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan yang ada kaitannya dengan raja asal Kediri bernama Jayabaya. Keindahan sepanjang pantai selatan Pelabuhan Ratu memang tak bisa lepas dari cerita misteri seputar Nyi Roro Kidul. Pantai Karanghawu sendiri terletak dalam wilayah Pelabuhan Ratu sekitar 75 km arah selatan kota Sukabumi, Jawa Barat. Nama Karanghawu berasal dari adanya gugusan batu karang yang menyerupai hawu atau tungku dalam lokasi tersebut. Lantas, seperti apa awal mula kisah Ratu Kidul di Karanghawu? Konon katanya, Raja Mundingwangi dulu memiliki anak perempuan bernama Kadita. Namun di balik itu, semua raja rupanya ingin memiliki anak laki-laki hingga kemudian menikah kembali dan akhirnya memiliki anak laki-laki. Meski begitu, istri baru raja justru tidak senang dengan adanya Kadita hingga meminta raja untuk mengusir anak perempuannya itu. Namun, lantaran raja menolak, istri baru raja justru meminta orang untuk mengguna-guna Kadita agar seluruh badan Kadita dipenuhi dengan kudis. Dengan kejadian itu, Kadita pun diusir oleh raja karena berkudis. Hingga akhirnya, ia pun pergi berjalan selama 7 hari 7 malam ke arah bibir pantai. Dan setelah itu, konon katanya, Kadita pun menyeburkan diri ke dalam laut hingga seketika dia pun sembuh dari penyakitnya itu. Atas kesembuhan dirinya tersebut, disinyalir Kadita pun membangun sebuah kerajaan megah hingga akhirnya dijuluki sebagai Ratu Pantai Selatan. Dan konon katanya, hingga sekarang Pantai Karanghawu dipercaya sebagai tempat tinggal dari sang penguasa Ratu Pantai Selatan. Selain Pelabuhan Ratu yang konon menjadi salah satu tempat tinggal bagi Nyi Roro Kidul, Pantai Parangtritis disinyalir juga menyimpan misteri sebagai kerajaan dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Pantai Parangtritis sendiri memang merupakan pantai yang paling terkenal di daerah Yogyakarta. Lokasinya yang hanya berjarak 27 km dari kota Yogyakarta menjadikan pantai ini tentunya wajib dikunjungi. Ombaknya yang besar khas pantai di pesisir selatan serta pemandangannya di waktu matahari tenggelam tentunya menjadi daya tarik pantai tersebut.
Maka tak heran konon katanya jika tempat ini sering digunakan sebagai lokasi prewedding ataupun sekedar lokasi rekreasi bersama keluarga. Namun, di balik keindahannya itu, rupanya pantai ini justru dikenal menyimpan banyak misteri yang bersifat mistis. Mulai dari misteri kerajaan Nyi Roro Kidul yang melegenda, hingga misteri ombak besarnya yang sering memakan korban. Lantas, seperti apakah misteri yang ada di sana? Serta mitos-mitos apa saja yang diyakini oleh masyarakat setempat? Berbicara hal mistis dalam lingkaran pantai selatan, Pantai Parangtritis memang dipercaya mempunyai misteri gaib yang paling kuat. Hal itu terkuak dengan kepercayaan masyarakat yang menyebut bahwa Parangtritis merupakan sebuah kerajaan laut yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Konon katanya, Nyi Roro Kidul merupakan salah satu penguasa gaib yang mengitari Kesultanan Yogyakarta. Bahkan para sultan pun diharuskan menjalin komunikasi dengan penguasa Laut Selatan ini, hingga harus meminta restu dengan Nyi Roro Kidul dalam setiap melaksanakan kegiatan agar semua bisa berjalan aman dan tentram. Dengan kepercayaan tersebut, konon Pantai Parangtritis dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib di Laut Selatan lantaran seringnya dilakukan acara tata cara adat yang dinilai sebagai penghubung komunikasi sultan dengan sang ratu pantai selatan tersebut. Seperti salah satunya tradisi labuhan, di mana sebuah upacara pemberian sesaji yang sudah dimulai sejak zaman Sultan Hamengkubuwono I dan masih berlangsung hingga sekarang. Menurut tradisi Keraton Kesultanan Yogyakarta, upacara labuhan dilakukan secara resmi dalam acara penobatan Sultan seperti peringatan hari ulang tahun penobatan Sultan yang disebut Tinggalan Panjenengan, serta peringatan hari Windon dari ulang tahun penobatan Sultan, di mana Windon diartikan ulang tahun yang dilakukan setiap 8 tahun sekali. Selain dari ketiga rangka peristiwa di atas, upacara labuhan dapat juga diselenggarakan untuk memenuhi hajat tertentu dari Sri Sultan. Misalnya ketika Sri Sultan sedang menikahkan putra-putrinya. Dengan tradisi ini diharapkan agar kesejahteraan Sultan dan masyarakat di sekitar Kesultanan tetap terjamin. Selain tradisi upacara pemberian sesaji, kisah mistis lain muncul berhubungan dengan larangan memakai baju hijau jika berkunjung ke Pantai Parangtritis. Konon katanya, jika ada orang yang memakai baju hijau, terutama kaum laki-laki, maka Kanjeng Ratu dipercaya akan menyukainya, hingga kemungkinan besar akan direkrut menjadi pengawal atau pegawainya. Dan percaya atau tidak percaya, bahwa penempatan perekrutan favorit Nyi Roro Kidul tersebut yaitu Pantai Parangtritis. Memang tak bisa dipungkiri, besarnya ombak di Pantai Parangtritis memang seringkali membawa korban. Meski secara resmi pemerintah telah melarang wisatawan untuk mandi di pantai, namun tetap saja ada beberapa masyarakat yang melanggarnya.